Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Santi, NIM 250201010409 dari Prodi Manajemen. Ingin mempresentasikan tugas pengantar bisnis, yaitu perusahaan manufaktur khususnya di bidang flavors. Pada tugas pengantar bisnis kali ini, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur khususnya di flavor bakery. Saya memilih PT DBFF Boton Indonesia. PT DBFF Boton Indonesia sendiri awal mulanya berdiri di Cina, yang berdiri pada tahun 1991 dengan nama Shenzhen Boton Flavors and Fragrance, yang bergerak di bidang perasa tembakau, wewangian, dan rempah-rempah. Selain itu, China Boton Group Company ini selanjutnya disebut sebagai Boton Group, merupakan perusahaan induk Shenzhen Boton, terdaftar di Bursa Saham Utama Hong Kong pada tahun 2005 sebagai perusahaan terdaftar pertama di industri perasa dan wewangian Tiongkok. Kemudian Boton Flavors and Fragrance selanjutnya sekarang disebut sebagai DBFF Boton, sebelumnya dikenal sebagai Dongguan Boton Flavor and Fragrance. DBFF didirikan pada tahun 2014 dengan memanfaatkan pengalaman bertahun-tahun di industri dan kemampuan riset. DBFF Boton telah mengembangkan sistem lengkap R&D, produksi, dan pemasaran untuk ini produk DBFF sendiri yang terdiri dari perasa, wewangian, dan ekstrak alami sekaligus mengintegrasikan rantai industri dan berkembang dalam skala besar. DBFF bekerjasama dengan tim R&D terbaik di industri perasa dan wewangian domestik. Perusahaan ini telah diakui sebagai perusahaan teknologi tinggi nasional dan mengintegrasikan sumber daya penelitian dalam dan luar negeri dengan perspektif internasional. Salah satu produk yang dihasilkan dari PT DBFF yaitu adalah Sweet Booster. Sweet Booster merupakan pemanis yang mampu mengurangi penggunaan gula hingga 20% dari yang dibutuhkan dalam tubuh. Proses produksi tanpa merubah rasa dan juga tidak mengurangi kualitas produk. Di sisi lain, Sweet Booster juga cocok diaplikasikan dengan bahan pemanis lainnya, sehingga memungkinkan untuk diaplikasikan ke produk seperti minuman berkarbonasi, minuman dalam kemasan powder, dan juga liquid, produk olahan susu, sirup, dan squash, serta selai dan juga krim filling. Sweet Booster merupakan bahan alami yang baik dikonsumsi bagi tubuh untuk pengganti gula. Gula merupakan salah satu penyebab obesitas dan diabetes. Tidak hanya itu, gula juga dapat mengubah metabolisme tubuh, meningkatkan tekanan darah, merusak keseimbangan hormon, dan menyakiti organ hati jika seseorang mengkonsumsinya secara berlebihan. Pertumbuhan angka kasus obesitas, diabetes, dan risiko penyakit lainnya yang dapat ditimbulkan oleh gula semakin tahun semakin bertambah di Indonesia. Pemerintah Indonesia berencana untuk menerapkan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan atau NBDK untuk mengendalikan konsumsi minuman berpemanis. Namun, hal tersebut dapat menjadi percuma jika dari diri kita sendiri masih belum bisa untuk memulai hidup sehat dan mengontrol diri untuk makanan-makanan manis yang berlebihan. Dengan adanya kebijakan tersebut, pastinya akan mempengaruhi kondisi pasar secara keseluruhan, khususnya pada sektor industri minuman berpemanis dalam kemasan atau NBDK. Sebab pungutan cukai dapat meningkatkan harga jual dan produk dan akan berimbas pada daya beli konsumen. Cukai merupakan pungutan negara terhadap jenis barang tertentu yang dianggap dapat menimbulkan dampak negatif dengan membatasi, mengendalikan, dan mengawasi peredaran barang tertentu. Pada tahun 2023, pemerintah berencana untuk menerapkan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan atau NBDK. Langkah tersebut merupakan sebuah respon terhadap tingginya peningkatan kasus obesitas, diabetes, dan risiko penyakit lainnya akibat konsumsi gula berlebih. Dengan demikian, pajak minuman berpemanis merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan konsumsi minuman berpemanis. Di sisi lain, hasil pungutan cukai digunakan pemerintah untuk mengobati permasalahan akibat konsumsi gula secara berlebih. Apakah kebijakan sugar tax akan berimbas pada pelaku usaha dan industri yang bergerak di bidang tersebut? Tentu saja iya. Proses produksi minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK akan mengalami banyak perubahan, mulai dari kuantiti, komposisi, dan juga rasa. Tidak hanya pembatasan gula, namun bisa jadi aturan ini juga menyasar beberapa jenis pemanis buatan ataupun alami, sehingga hal yang harus dipikirkan oleh industri akan semakin lebih kompleks. Untuk strategi promosinya sendiri, PT DBFF Boton yaitu sebagai supplier atau distributor bagi perusahaan-perusahaan minuman berpemanis atau makanan dan juga bakery yang dipromosikan dari media sosial atau juga secara langsung.
tantangan utama saat ini yaitu masyarakat Indonesia belum banyak mengetahui tentang manfaat penggantian sweet booster dibanding dengan gula. Salah satunya yaitu harusnya ada edukasi tentang bahaya penggunaan sukrosa atau gula secara berlebihan, dan akan lebih baik jika diganti dengan bahan alami seperti sweet booster.